Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini saya akan membaca kitab yang ditulis oleh Ba'alawi, yaitu Abu Bakar Syihabuddin Al-Alawi Al-Hadrami, yang dalam kitab ini ada satu pernyataan yang saya tidak sepakat dengan pernyataan ini, di mana pernyataan yang tertulis dalam kitab ini yaitu bahwa ketika Syarif atau keturunan Rasul masuk ke dalam rumah seseorang tanpa izin, ini dibiarkan saja, jangan ditegur. Nah, ini pernyataan yang sangat saya tidak setuju. Namun untuk membahas lebih lanjut terkait pernyataan tersebut, sebelum penonton menginjak pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang atau golongan yang mengaku sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan masuk pada inti pembahasan tanpa berlama-lama, yaitu kitab yang akan saya baca masih di kitab Rosfatus Shoti, karya dari Abu Bakar Syihabuddin Al-Alawi Al-Hadrami. Yang akan saya baca ini ada di halaman 169. Teksnya akan saya tampilkan di layar sebagai pembuktian bahwa apa yang saya kaji, apa yang saya sampaikan ini benar-benar berdasar kitab yang ditulis oleh Ba'alawi. Bukan karena saya sedang mengframing, menebar fitnah, atau menebar berita hoax. Tetapi ini benar-benar tertulis dalam kitab karya penulis Ba'alawi. Tagnya saya tampilkan di layar agar penonton bisa menyimak dan ikut membacanya bagi yang bisa membacanya. Tetapi untuk yang tidak bisa membaca, ini bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan sehingga penonton tambah cerdas, tambah wawasan dan waras. Bismillahirrahmanirrahim. Sumakola wa kana sayyidi Aliyul Khawasi. Tak baca Aliyul Khawasi nggak apa-apa, tak baca Aliyul Khawasu nggak apa-apa. Jadi Aliyul Khawasi berarti ini susunan mudhof ilaih, tak baca Aliyul Khawasu berarti al khawasu menjadi sifat. Yaqulu lautahola as-syarifu ala iyali min khairi idni ma ta'affartu li'annahu bid'atun min rasulillahi fayukramu jami'u badanihi litil kalbid'ah wa kana yakulu la yambahi li muslimin ayang duro ila syarifatin fi izariha wa khimariha wa khaffiha summa yakulu liman yaroha fi dhalika ya ahi angta law ra'aita syahson yam'anun nadhra ilab natika wa hiya maratun fi wajhiha wa yadiha wa rijlaiha ama kunta tatasyawasu minhu wa kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaha. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Syihabuddin Al-Alawi Al-Hadrami dalam halaman ini, dalam halaman 169, ini mengutip dari gurunya Syekh Afdaluddin, yang mana Syekh Afdaluddin ini dari Syekh Akbar Muhyiddin. Berarti yang mengatakan adalah Syekh Akbar Muhyiddin. Dan Syekh Akbar Muhyiddin ini menceritakan gurunya yaitu Ali Al-Khawas. Bahwa Ali Al-Khawas ini biasa berkata dengan perkataan sebagai berikut. Jika seorang syarif
memasuki keluargaku tanpa izinku, aku tidak akan terpengaruh karena ia adalah bagian dari Rasulullah dan seluruh tubuhnya dimuliakan karenanya. Jadi ini pernyataan dari Ali Al-Khawas, bahwa Ali Al-Khawas ini mengatakan ketika ada syarif, syarif yang ditulis di sini adalah keturunan Nabi. Tetapi karena ini kitab Rosfatus Sauti ini ditulis oleh Ba'alawi dan Ba'alawi ini mengklaim sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia, maka ini adalah untuk menguatkan perilaku dari Ba'alawi itu sendiri. Jadi pernyataan Ali Al-Khawas bahwa jika seorang syarif memasuki rumahnya tanpa izin, ini Ali Al-Khawas ini tidak terpengaruh, artinya tidak menaruh curiga, tidak suudzon, dan membolehkannya. Karena apa? Karena Ali Al-Khawas ini punya anggapan bahwa syarif atau keturunan Rasulullah itu tentu bagian dari Rasulullah dan seluruh tubuhnya ini dimuliakan karena syarif itu keturunan Rasulullah. Jadi ini menggiring satu pemahaman kepada pembaca dari kitab Rosfatus Sauti agar kalau ada Habib kalau ada Habib Ba'alawi memasuki rumah-rumah kalian tanpa izin, ini jangan ditegur, biarkan saja, beri kebebasan, dan kita harus husnudon bahwa Habib Ba'alawi itu adalah orang yang baik, orang yang mulia, karena keturunan Rasulullah dan seluruh tubuhnya itu mulia karena keturunan Rasulullah. Nah ini tidak bisa dibenarkan kalau pernyataan dari Ali Al-Khawas ini kita terima. Andaikan Habib Ba'alawi seenaknya memasuki rumah-rumah penduduk tanpa izin, kemudian kita nggak usah menegur, kita harus husnudon, kita harus punya prinsip bahwa Habib itu orang yang mulia karena keturunan Rasulullah dan seluruh tubuhnya itu mulia. Karena mulianya sehingga kita nggak diperkenankan untuk menegur si Habib yang masuk ke rumah-rumah kita walau tanpa izin. Ini kan nggak bisa dibenarkan. Apa bedanya Habib atau syarif atau orang biasa ketika celonong masuk ke rumah seseorang tanpa izin? Ini kan kita juga punya hak melindungi rumah kita sendiri. Kita punya hak menjaga privasi rumah kita sendiri karena itu milik kita. Nah, ketika ada orang lain masuk tanpa izin seenaknya celonong hanya karena itu Habib, lantas kita tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menegurnya. Ini kan pernyataan konyol. Ini kan mau membebaskan bahwa Ba'alawi itu biar bisa seenaknya keluar masuk rumah penduduk tanpa harus ditegur. Iya, kalau masuknya itu punya tujuan baik. Bila nyatanya, ya kalau ngambil motor kita, ngambil isi rumah kita, dan paling parah kalau gondol istri orang. Ayo. Yang faktanya kan banyak. Fakta yang terjadi di Indonesia bahwa ada oknum, walaupun ini oknum, tapi sudah cukup menjadi contoh. Oknum Habib masuk ke rumah orang, kita tidak diperkenankan menegur. Sedangkan kasus kejadian Habib nyuri motor juga ada. Habib yang punya hutang banyak, kemudian ngajak sholat orang yang meminjami hutang, ngajak jamaah, kemudian orang yang memberi hutang dibunuh suami istri juga pernah terjadi agar terbebas dari tagihan hutangnya. Terus Habib gondol istrinya Muhibinya juga ada. Ya, ketika pernyataan dari Al-Khawas ini kita yakini sebagai sebuah pernyataan yang benar bahwa ketika Habib masuk ke
ke dalam rumah seseorang, ini kita nggak perlu menaruh kecurigaan, biarkan saja, karena itu keturunan Rasul, seluruh tubuhnya dimuliakan. Ini saya tolak mentah-mentah. Nah, pernyataan semacam ini dimuat dalam kitab Ba'alawi, ya agar membebaskan Ba'alawi. Jadi agar Ba'alawi ini dibebaskan sebebas-bebasnya celonong ke rumah-rumah orang pun tanpa harus ditegur. Ini kan tidak bisa dibenarkan. Ya tentu kalau syarif itu syarif yang baik, syarif itu syarif yang benar-benar keturunan Rasulullah, tentu akhlaknya ya akhlak Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah memasuki rumah orang tanpa izin. Pasti salam dulu. Lah ini gimana logikanya? Dengan membawa Rasulullah, dengan membawa kemuliaan Rasulullah. Sementara Rasulullah adalah punya akhlak yang bagus. Rasulullah punya akhlak yang mulia. Di mana seseorang yang berakhlak mulia tentu tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak baik. Artinya tidak mungkin seseorang yang berakhlak baik masuk ke dalam rumah seseorang tanpa permisi, tanpa assalamualaikum. Iya kan? Ya. Nah makanya ketika pernyataan dari Ali Al-Khawas yang mengatakan bahwa ketika ada syarif yang masuk ke dalam rumahnya tanpa izin, ini dibiarkan oleh Ali Al-Khawas, dan Ali Al-Khawas tidak menaruh kecurigaan kepada syarif tersebut dengan alasan bahwa syarif tersebut orang yang mulia, seluruh anggota tubuhnya itu mulia karena Rasulullah. Ini tidak bisa diterima, dan inilah kitab Ba'alawi. Kitab Ba'alawi dibuat dan ditulis ini dengan tujuan untuk menguntungkan klan mereka, agar pembaca dari kitabnya Ba'alawi ini punya asumsi bahwa Ba'alawi orang yang sangat mulia. Dengan begitu bisa berbuat seenaknya, bisa memasuki rumah-rumah orang atau rumah-rumah penduduk tanpa harus ditegur. Ini asumsinya pembaca nanti begitu. Ya ini kan tidak bisa dibenarkan. Orang masuk ke rumah orang tanpa permisi ini kan bukti akhlak yang buruk. Sedangkan kalau mereka mengaku sebagai cucu Rasul, tentu akhlaknya baik. Dan orang yang punya akhlak baik tidak mungkin melakukan perbuatan semacam itu. Tidak mungkin masuk ke dalam rumah penduduk tanpa izin, tanpa assalamualaikum. Lah ini kitab sesat, kitab yang pernyataannya tidak bisa kita terima. Jadi penonton atau santri yang masih kolotan ini jangan punya satu pandangan yang kolot bahwa kitab ini tidak bisa dikritik. Saya berkali-kali bilang bahwa kitab itu hanya buku yang berbahasa Arab dan ditulis oleh manusia, dan isinya biasanya tidak lepas dari kecenderungan pola pikir penulisnya. Nah, ketika isinya ini selalu menguntungkan Ba'alawi, ya berarti pola pikir penulisnya begitu. Pola pikir penulisnya yang merupakan penulis dari Ba'alawi itu punya pemikiran bahwa mereka itu orang yang lahir dari klan yang tinggi kasta, karena mereka mengklaim sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia, sehingga mereka merasa bahwa dunia ini milik mereka dengan bebas memasuki rumah-rumah penduduk tanpa harus ditegur. Ini ya, jadi penonton bisa cek di kitab Rosfatus Shoti halaman 169. Ini akan ketemu pernyataan semacam ini. Jadi pernyataannya di mana ada Habib memasuki rumah-rumah penduduk ini tanpa kita patut mencurigainya, biarkan saja, karena Habib atau keturunan Rasul itu adalah manusia yang mulia dengan kemuliaan dari Rasulullah. Saya lanjut. Kemudian Ali Al-Khawas mengatakan perkataannya lagi sebagai berikut. Tidaklah pantas bagi seorang muslim untuk melihat seorang syarifah dalam pakaian jilbab atau sepatunya. Lalu beliau akan berkata kepada siapapun yang melihat dalam hal itu, wahai saudaraku, jika engkau melihat seseorang menatap tajam putrimu saat ia lewat pada wajah, tangan, dan kakinya,
Tidakkah engkau akan terganggu olehnya? Dan begitu pula Rasulullah. Jadi pernyataan yang kedua oleh Ali Al-Khawas ini, bahwa Ali Al-Khawas mengatakan tidak elok untuk seluruh muslim ini menatap atau memandang para syarifah, para wanita keturunan Rasul, misalnya memandang wajahnya, memandang tangannya, memandang kakinya, bahkan memandang sepatu yang dipakainya. Ini segitunya amat ya kitab, sampai memandang sepatunya saja tidak boleh. Padahal anjuran Al-Quran maupun anjuran hadis, kita tidak diperkenankan melihat wanita yang tidak muhrim dengan pandangan yang tajam, dengan pandangan yang teliti, sehingga menimbulkan syahwat. Dan larangan semacam itu larangan yang bersifat umum untuk setiap muslim, ini terkena hitop semacam itu. Nah, tetapi kitab Alawi tidak. Ini hitopnya untuk seluruh laki-laki muslim tidak diperkenankan melihat wanita syarifah, melihat wajahnya, melihat tangannya, melihat kakinya, dan melihat pakaiannya. Ya, ini kan pernyataan yang keterlaluan. Jadi mereka menganggap bahwa wanita-wanita mereka itu emas mutiara, sehingga menatap memandang saja kita tidak diperbolehkan. Ini kan ya konyol. Pernyataan semacam ini konyol. Wanita-wanita mereka kita tidak boleh hanya memandang saja, tidak boleh, tetapi mereka mengacak-acak wanita-wanita pribumi. Lah ini kan menang sendiri namanya. Ba'alawi ini kalian yang aneh, maunya menang sendiri. Mereka pengen dimuliakan, mereka pengen dianggap mulia, bahkan wanitanya ini pengen diistimewakan dengan menatap wajahnya saja dilarang, menatap tangannya saja dilarang, menatap sepatunya bahkan kakinya saja dilarang, tetapi mereka bebas mengacak-acak wanita pribumi. Maka dari kelakuan mereka yang semacam ini, saya bisa simpulkan bahwa mereka merasa ada dalam kasta tertinggi, sehingga yang lainnya itu lewat. Lah kalau pemahaman-pemahaman Ba'alawi ini dibiarkan merajalela dan dibiarkan menyebar luas di Indonesia, mau jadi apa Islam di Indonesia? Yang ada mereka minta dimuliakan dan kita pribumi diinjak-injak. Ini tidak bisa dibenarkan, karena ajaran Islam itu ajaran rahmatan lil alamin. Berkali-kali saya bilang bahwa ajaran Islam itu ajaran rahmatan lil alamin. Islam tidak mengenal kasta. Jadi semuanya sama, rata, bagai air dalam ember, itu kata Rasulullah. Yang membedakan hanya karena tingkat ketakwaannya. Kesimpulan dari kajian kitab Rosfatus Shoti halaman 169 adalah bahwa pernyataan Ali Al-Khawas yang mengatakan ketika ada syarif, dalam hal ini Habib Ba'alawi, masuk ke dalam rumah-rumah penduduk, ini kita tidak perlu curiga dan kita tidak perlu menegur, karena Habib atau Syarif itu keturunan Rasulullah, yang mana seluruh tubuhnya itu mulia karena Rasulullah. Ini pernyataan semacam ini tidak bisa dibenarkan, karena orang yang berakhlak mulia ini tidak pernah memasuki rumah seseorang tanpa permisi, tanpa salam terlebih dahulu. Ketika pengen dianggap sebagai cucu Rasulullah dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah, maka ya masuk ke dalam rumah seseorang tetap permisi dan salam. Tetapi ketika pernyataan kitab ini mengatakan ketika Syarif masuk ke dalam rumah Ali Al-Khawas, masuk ke dalam rumah-rumah dari keluarga Ali Al-Khawas, ini tidak ditegur dengan alasan mereka itu orang yang mulia, seluruh tubuhnya dimuliakan,
Ini tidak bisa diterima dan siapapun akan menolak seperti halnya saya. Karena eh, seseorang yang memasuki rumah orang lain tanpa permisi ini bisa dicurigai, ya bisa-bisa mencuri, bisa-bisa mengobok-obok isi rumah kita. Kemudian pernyataan yang kedua, bahwa untuk seluruh laki-laki muslim ini tidak diperkenankan menatap wajah syarifah, menatap tangan syarifah, menatap kedua kakinya syarifah, bahkan sepatu yang dipakainya. Ini juga pernyataan yang berlebihan. Padahal anjuran Al-Quran maupun Al-Hadis bahwa memang laki-laki muslim ini sebaiknya tidak memandang wanita non-muhrim dengan tatapan yang mengundang syahwat. Jadi anjuran Al-Quran maupun Al-Hadis itu masih bersifat wajar. Dan khitabnya itu untuk umum, tidak hanya khitab untuk syarifah. Artinya bahwa kalau syarifah harus diperlakukan sebaik-baiknya, tetapi mengabaikan yang bukan syarifah. Ini tidak benar. Jadi dua pernyataan dalam kitab Rosfatus Shoti yang dalam hal ini dikatakan oleh Ali Al-Khawas, dua-duanya saya tolak dan penonton pun akan menolak, saya yakin itu. Semoga kajian kali ini bisa menambah wawasan penonton dan penonton tambah yakin bahwa klaim Ba'alawi cucu Rasul ini makin disangsikan karena melihat kitab-kitab karya mereka isinya nyeleneh dan menyimpang serta cenderung mengagung-agungkan klan mereka itu sendiri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.